Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam keadaan virtual ya atau online. Bapak harap semuanya sehat dan selalu menjaga kesehatan supaya kita bisa tetap ketemu lagi untuk belajar fisika. Hari ini kita akan bahas materi yang baru. Tapi sebelum mulai kita bahas, Bapak mau memberitahu aja kalau materi yang baru ini nanti tidak akan masuk ke dalam PTS. PTS itu nanti Bapak masukkan justru materi dari semester kemarin, yaitu tentang hukum Newton. Untuk PTS minggu depan ya, itu tentang hukum Newton. Dan yang materi yang barusan kemarin kita bahas yaitu tentang usaha dan energi. Ini rencananya Bapak kasih ini sekitar 5 soal yang hukum Newtonnya. Nah, yang paling banyak adalah di usaha dan energi, yaitu sekitar 20 soal. Kalau misalkan soalnya ada 25, tapi kalau ada cuman 20 berarti usaha energinya sekitar 15 soal. Itu aja untuk pengumuman PTS. Kisi-kisinya Bapak akan berikan besok di hari Kamis. Nanti Bapak akan sampaikan langsung ke wali kelas kalian untuk kisi-kisinya supaya bisa kalian pelajari di hari berikutnya ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kita tentang momentum dan impuls. Nah, momentum dan impuls. Apa itu momentum dan apa itu impuls? Tapi sebelumnya kalau di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, itu sering banget kita melihat sebenarnya kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena fisik yang berkaitan dengan fisika yang kita bahas di kelas. Salah satunya adalah momentum dan impuls. Penerapannya banyak banget di kehidupan sehari-hari, tetapi karena kita belum atau kadang-kadang belum mempelajari atau kadang-kadang kita tidak memperhatikan keadaan sekitar kita, ini kita selalu gagal untuk mempelajari fisika melalui kegiatan kita sehari-hari. Oke, di momentum dan impuls ini pernah nggak kira-kira kalian mencoba untuk menangkap bola yang dilempar? Kalian pernah kan main olahraga terus coba olahraganya itu yang melibatkan lempar tangkap bola. Contohnya apa kira-kira olahraga yang melibatkan melempar dan menangkap bola? Basket. Basket, betul. Terus apalagi kira-kira? Yang hijau, Pak. Kenapa? Yang hijau ada. Hijau. Volley tapi bukan hijau. Iya volley tapi satu lagi ada yang hijau. Yang hijau. Emang ada yang hijau? Yang kecil. Tenis. Oh, tenis. Tapi ada pokoknya yang dilempar gitu. Iya, ada yang dilempar. Yang paling terkenal olahraga lempar tangkap bola adalah apa tuh? Apa ini? Tahu nggak ini olahraga apa? Baseball bukan? Ah, iya betul. Ini adalah olahraga baseball atau Ini ya ini. Hijau ya, semua juga hijau, lapangannya hijau ya. Ya, ini yang paling terkenal olahraga lempar tangkap bola adalah baseball, karena baseball itu pada intinya adalah menangkap atau melempar dan juga memukul untuk tim yang sedang menyerang, itu dia tinggal pukul terus lari, sedangkan untuk tim yang sedang bertahan dia melangkap bola dan melempar bolanya
sampai mengenai lawan. Contohnya di sini kalian bisa lihat bahwa salah satu pemain itu melemparkan dari deket pagar ya sampai ke tengah, itu sekitar jaraknya itu nggak deket ya, itu sekitar 10 meter ada. Bayangin ngelempar bola kecil dengan jarak 10 meter supaya sampai ke temennya ya. Atau kalau kalian lihat di video YouTube yang lain, maka tentang olahraga baseball ya, maka banyak banget momen-momen di mana pemain-pemain itu melempar bola sangat cepat terus mengenai pemain lainnya sehingga pemain lainnya tersebut bisa saja terluka. Oke. Olahraga selanjutnya sebenarnya ini juga melibatkan lempar dan tangkap, tetapi hanya pemain tertentu saja yang melempar dan menangkap bolanya, yaitu adalah sepak bola, dimana hanya kiper saja yang mencoba melempar dan menangkap bola. Kadang-kadang kipernya juga menendang bola ya. Oke. Pernah nggak kira-kira memainkan salah satu permainan olahraga ini? Baseball atau softball atau sepak bola lah. Biasanya Pernah, kalau Pak. pernah baseball atau sepak bola? Sepak bola. Oh, sepak bola ya. Kalau sepak bola biasanya banyaknya nendang ya. Tapi melempar dan menangkap sebagai kiper itu juga penting. Tapi sebenarnya di momentum dan impuls itu tidak hanya melempar dan menangkap yang melibatkan momentum dan impuls, tetapi menendang juga nanti akan termasuk salah satu dari contoh dari momentum dan impuls. Tapi nanti saya akan berikan contohnya untuk yang menendang bola itu di bagian tengah nanti. Pokoknya hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana bola tersebut bisa dilempar, bergerak, dan akhirnya bisa ditangkap oleh seseorang. Gimana? Ini kan dua bola ini nih, bola baseball dan bola sepak itu kan ukurannya berbeda. Nah, kira-kira ketika pemain baseball mencoba menangkap bola atau mencoba melempar bola, kalau ukurannya berbeda nih, lihat. Sepak bola sama baseball, bola baseball yang sekecil itu, kira-kira lebih susah mana? Menangkap bola baseball atau menangkap bola sepak? Lebih susah menangkap bola baseball. Kenapa lebih susah? Soalnya kecil. Oke, lebih susah karena ukurannya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau melempar kira-kira lebih susah mana? Supaya dapat kecepatan yang sama gitu ya. Lebih susah mana ngelempar bola sepak atau melempar bola baseball? Lempar bola sepak. Iya, karena ukurannya lebih besar begitu ya. Nah, gimana untuk pada gambar ini atau pada cuplikan ini sebenarnya dua orang pemain, baik itu pemain baseball dan pemain sepak bola ini atau penjaga gawang itu mencoba menghentikan bola, iya nggak? Dia yang di baseball itu dilempar terus coba dihentikan dengan cara ditangkap, kemudian penjaga gawang juga mencoba menghentikan dengan cara menangkap bola. Nah, kira-kira untuk dalam hal menghentikan bolanya, kira-kira lebih terasa mana? Atau ketika tangan kita mencoba menghentikan bola tersebut, kira-kira tangan kita akan lebih merasa berat atau merasa keras yang mana ketika kita menangkap bola baseball atau menangkap bola sepak? Menangkap bola sepak. Kenapa lebih berat menangkap bola sepak? Karena ukurannya lebih besar. Karena ukurannya lebih besar. Oke, sekarang saya ganti kasusnya dengan mobil dan kereta atau dengan menggunakan mobil F1 dan kereta. Di sini bisa kelihatan keretanya merupakan kereta cepat atau kereta apa ya istilahnya ini tuh,
Kalau kereta, ya pokoknya kereta cepat lah. Kereta yang bisa melaju sekitar 300 km per jam lebih. Nah, ketika kalian lihat mobil F1 ini dan kereta ini sedang bergerak dengan sangat cepat, nah, manakah yang akan lebih sulit untuk dihentikan? Mobil F1 atau kereta? Kereta kan. Kereta. Misalkan tiba-tiba ada sesuatu atau gempa bumi, maka mobil F1 dan kereta tiba-tiba harus berhenti dalam waktu yang sama. Nah, kira-kira yang mana yang akan lebih sulit untuk berhenti? Apakah Kereta. mobil F1 atau kereta? Kenapa kereta? Soalnya kan dia cepet banget, terus besar juga gitu, panjang. Besar dan panjang, ya pokoknya besar gitu ya. Atau ukurannya Ya. lebih besar. Kalau ukuran lebih besar, biasanya dia apanya yang besar juga? Masanya ya. Kalau ukurannya lebih besar berarti masanya juga lebih besar. Berarti apa ada yang ini nggak ada yang bilang F1 nggak yang lebih susah? Di sini ada yang bilang F1 Pak yang lebih sulit untuk bergerak, untuk dihentikan. Atau semuanya setuju bahwa kereta yang akan lebih sulit untuk dihentikan? Itu soalnya kalau mobil tuh kayak lebih gampang ngerem aja, Pak. Emang kalau kereta nggak bisa gampang ngerem? Oh, kalian nggak pernah tahu cara ngerem kereta ya? Enggak, Bapak. Harus Iya. dari jauh nggak sih, Pak? Iya, selain dia harus dari jauh, tapi kalau misalkan gampang atau enggak ngeremnya gitu ya, pengendara kereta maupun pengendara mobil itu sebenarnya sama-sama gampang untuk menekan atau memencet tombol untuk rem. Sedangkan kalau mobil kan tinggal ditekan pedal remnya aja ya. Sedangkan kalau untuk kereta nanti kita ada tuas untuk bisa mengerem secara mendadak. Tuasnya itu tinggal ditarik, nanti otomatis remnya akan bekerja secara mendadak. Tetapi sebenarnya kalau kereta gitu ya, kalau misalkan tidak direm secara mendadak, itu mekanisme untuk berhentinya itu dikurangi dulu kecepatannya, baru nanti setelah kecepatannya itu pelan, baru nanti masinis itu akan memencet tombol untuk atau menekan tuas untuk menghentikan keretanya atau menekan tuas rem untuk menghentikan keretanya. Tapi kita sepakat semuanya bahwa kalau misalkan tiba-tiba mereka harus berhenti dengan waktu yang sama, maka kereta lah yang akan mengalami atau yang akan lebih sulit untuk dihentikan karena kecepatannya mungkin sama ya, tetapi karena massa kereta lebih besar, jauh lebih besar, maka kereta yang akan lebih sulit untuk dihentikan. Nah, masing-masing benda, mobil, baik mobil atau kereta ini yang sedang bergerak, ini akan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda untuk dihentikan. Jadi dua benda ini yang sedang bergerak itu masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda untuk benda tersebut dihentikan atau dibuat berhenti. Nah, tingkat kesulitan atau level kesukaran dari sebuah benda untuk dihentikan itu merupakan definisi dari momentum. Saya punya contohnya di sini, misalkan saya punya sebuah bola, bolanya ini bergerak ya dengan kecepatan tertentu. Semakin cepat bolanya, maka semakin sulit untuk dihentikan. Momentum merupakan ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi faktor sebuah benda itu sulit atau mudah untuk dihentikan? Atau faktor yang mempengaruhi besarnya momentum. Tadi sudah kita bilang bahwa ukuran atau massa itu berpengaruh ya. Karena kereta massanya lebih besar, maka akan lebih sulit untuk dihentikan.
dihentikan atau di stop. Sedangkan mobil F1 karena massanya lebih ringan, maka akan lebih mudah untuk di stop. Itu salah satunya. Tapi apakah ada faktor lain? Nah, kita lihat perbandingan antara dua benda yang sedang bergerak ini. Nah, sebenarnya dua benda ini sedang bergerak gitu ya. Terus saya capture, jepret. Nah, akhirnya dapat foto diamnya gitu ya. Nah, benda yang sebelah kiri yaitu mobil sedang bergerak dengan kecepatan ya sekitar 100 km per jam karena mobilnya tersebut adalah mobil sport ya. Jadi sangat mudah untuk mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dengan beberapa detik saja. Sedangkan yang sebelah kanan ada peluru yang sedang bergerak ke kiri. Mungkin kecepatannya bukan 100 km per jam, tetapi lebih daripada itu, yaitu sekitar 500 km per jam atau sekitar 700 km per jam. Rata-rata kecepatan peluru adalah segitu, sekitar 500 sampai 700 km per jam. Nah, kalau kita lihat dari dua benda ini, mobil itu ukurannya jauh lebih besar, tetapi kecepatannya tadi cuma 100 km per jam. Ini saya tulis aja 100 km per jam. Sedangkan peluru yang massanya jauh lebih kecil, tapi kecepatannya bisa sampai 700 km per jam. Nah, kira-kira mobil massanya besar tapi bergerak lambat. Peluru massa kecil tapi bergerak sangat cepat. Nah, kira-kira yang mana yang mempunyai momentum lebih besar? Mobil yang memiliki massa besar tapi bergeraknya lebih lambat, atau peluru yang memiliki massa yang lebih kecil tetapi bergeraknya sangat cepat? Yang mana yang lebih sulit untuk dihentikan? Atau yang mana yang mempunyai momentum lebih besar? Apakah mobil? Ada yang pilih mobil? Silakan acungkan tangan kalau yang milih mobil. Yang lebih sulit ini apakah mobil? Nggak ada. Yang kedua apakah peluru? Aku peluru. Peluru satu, ada baru siapa nih? Oh, Caca doang. Yang lain? Yang lain bingung? Peluru. Peluru, Pak. Peluru. Oke, ada 3 orang yang peluru. Yang mobil nggak ada nih, nggak ada yang voting. Nggak ada ya. Oke. Sebenarnya dua benda ini bisa memiliki momentum yang sama asalkan benda mobil ini gitu ya mempunyai momentum yang sama, asalkan keduanya akan sama-sama sulit dihentikan karena massa mobil itu sangat besar gitu ya, sedangkan massa peluru itu sangat kecil tapi kecepatannya itu sangat cepat. Oke, ini keduanya akan sama-sama sulit dihentikan selain dari massanya. Tadi kan sudah didapatkan bahwa kalau kereta sama mobil gitu ya, mobil F1 mana yang lebih sulit? Ternyata kereta. Karena apa? Karena massanya lebih besar. Tetapi kalau antara mobil dengan peluru, kalian lebih milih peluru. Kenapa? Karena peluru bergerak lebih cepat meskipun massanya jauh lebih kecil. Sehingga faktor yang mempengaruhi momentum dari sebuah benda atau faktor yang mempengaruhi seberapa sulit benda tersebut untuk berhenti selain massanya, itu juga ada kecepatan dari pelurunya. Semakin besar massanya, maka semakin sulit untuk benda itu dihentikan. Juga semakin cepat gerak bendanya, maka semakin sulit juga untuk benda tersebut dihentikan. Atau P itu lambang dari momentum ya, pakainya P kecil. Itu akan sebanding dengan massanya, dan P kecil juga akan sebanding dengan kecepatan. Sebanding itu artinya apa? Artinya kalau misalkan massanya besar, maka momentumnya juga besar.
Begitu juga kalau masanya kecil, maka momentumnya juga kecil. Juga antara momentum dengan kecepatan itu saling berbanding lurus atau saling sebanding. Maka ketika kecepatan dari bendanya tersebut sangat cepat, maka momentumnya juga akan jadi besar. Kalau dia bergerak lambat, maka momentumnya akan kecil. Nah, kalau saya gabungkan antara massa dengan kecepatan, maka didapatkan persamaan bahwa momentum sama dengan massa dikali dengan kecepatan, di mana momentum itu satuannya adalah kilogram dikali meter per sekon, sedangkan massa bendanya satuannya kilogram dalam SI dan kecepatan benda satuannya meter per sekon dalam SI. Oke, sudah kita dapatkan bahwa momentum itu sebanding dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. Ketika massanya besar, momentumnya akan jadi lebih besar, dan ketika bergerak cepat, maka momentumnya juga akan semakin besar. Atau dengan kata lain, kalau massanya besar, maka benda tersebut akan lebih sulit untuk dihentikan. Kalau bergerak sangat cepat, juga benda tersebut akan sulit untuk dihentikan. Kalian pernah dengar Hyperloop? Sebuah kendaraan yang diciptakan oleh perusahaan mobil bernama Tesla. Nah, kendaraan Hyperloop tersebut memiliki massa yang lumayan besar ya, lebih besar daripada mobil biasa. Tetapi dia bergerak bisa mencapai 1000 km per jam. Ini dicapai karena dari benda tersebut, misalkan ini Hyperloopnya gitu ya, ini berada pada lintasan yang minim gesekan udara. Jadi lintasannya itu dibuat vakum gitu ya. Oke, lintasannya ini dibuat vakum sehingga di dalam lintasannya ini dia tidak memiliki udara. Maka ketika benda tersebut bergerak atau kendaraan Hyperloopnya tersebut bergerak, tidak terjadi gesekan antara Hyperloopnya dengan udara luarnya. Maka Hyperloopnya tersebut bisa mencapai kecepatan yang sangat cepat. Loh, kenapa mengurangi gesekan udara bisa menyebabkan kendaraan tersebut bisa sangat cepat, Pak? Karena gesekan udara, kita sudah pelajari bahwa gesekan itu akan melawan dari pergerakan si benda tersebut. Baik itu gesekan udara maupun gesekan dengan lantai, maka dia akan masing-masing gesekan tersebut akan saling menghalangi pergerakan dari benda tersebut. Sehingga kalau misalkan gesekannya bisa kita hilangkan atau bisa kita minimalisir setidaknya, maka pergerakan dari benda tersebut akan lebih cepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, momentum itu merupakan besaran vektor. Masih ingat nggak kalau besaran vektor itu apa? Ada yang masih ingat? Apa itu besaran vektor? Halo? Apa itu vektor? Ada yang bisa jawab? Besaran nilai. Ini besaran yang nilai dan arah yang berbeda, bukan sih, Pak? Oke, bukan nilai dan arahnya yang berbeda ya, tapi besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi nilainya selain dia punya nilai, dia juga harus mempunyai arah. Kalau arahnya tidak diketahui, maka besaran tersebut bukan merupakan besaran vektor. Atau hanya dilihat besar nilainya saja, maka besaran tersebut bukan merupakan vektor. Tetapi vektor itu yang paling penting adalah arahnya. Misalkan saya punya 4 benda di sini,
Masing-masing benda tersebut mempunyai massa M1, M2, M3, dan M4. Dan masing-masing benda tersebut memiliki arah benda tersebut bergerak atau arah kecepatannya ya. Yang M1 arahnya ke kanan, yang M2 arahnya ke kiri, M3 sama gerakannya atau sama arahnya dengan M1 yaitu ke kanan, dan M4 panjang dari kecepatannya sama ya. Massanya sama dengan M1 tetapi arahnya itu miring ke atas. Nah, karena momentum itu merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah gitu ya, maka kira-kira antara M1 dan M2 apakah momentumnya sama atau berbeda? Mereka mempunyai besar massa yang sama ya, kira-kira samalah M1 sama M2 itu sama massanya dan kecepatannya juga besarnya sama, tetapi arahnya itu saling berlawanan. Kira-kira antara M1 dan M2 apakah memiliki momentum yang sama atau justru mereka momentumnya berbeda? Ada yang mau jawab? Beda. Kenapa beda? Misalkan saya kasih angka deh, ini massanya 5 kg, ini juga 5 kg. Terus kecepatannya 5 meter per sekon, ini juga kecepatannya 5 meter per sekon. Kan momentum itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Massanya 5 kg, kecepatannya 5 meter per sekon, berarti momentumnya sama-sama 25 kg meter per sekon. Tapi ini adalah nilai dari momentumnya. Sedangkan arahnya gimana? Antara M1 dan M2 arahnya sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Karena arahnya berbeda, maka mereka memiliki momentum yang berbeda. Ingat bahwa momentum merupakan besaran vektor. Jadi selain kita lihat nilainya berapa atau besarnya berapa, maka arahnya juga harus kita perhatikan. Kalau arahnya berbeda, maka sudah otomatis momentum dari kedua benda tersebut pasti berbeda. Meskipun mereka mempunyai nilai kecepatan yang sama dan nilai massa yang sama. Begitu juga dengan M3 dan M4. Ini sudah jelas karena M3 massanya lebih besar daripada M4 dan arahnya juga saling berbeda. Maka antara M3 dan M4 ini memiliki momentum yang berbeda. Oh, ini ternyata ada animasi untuk bergeraknya ya. Oh, M4-nya justru lurus. Ini jika dua benda atau lebih berada dalam sebuah sistem, misalkan saya punya M1 yang ukuran massanya sedikit lebih besar daripada M2, maka momentum total dari kedua benda tersebut, ini dua-duanya bergerak ke arah kanan ya, maka ketika ada sistem dua benda, maka momentum totalnya adalah penjumlahan antara momentum benda pertama P1 ditambah dengan momentum benda kedua P2. Kalau ada benda 3 berarti momentum P3. Kalau ada banyak bendanya berarti momentum atau ditambah dengan banyaknya benda yang berikutnya atau momentum benda yang berikutnya. Jadi kalau misalkan bendanya berada pada sistem gerak atau tidak cuma ada satu benda yang berada pada sistem bergerak, misalkan di sini gambarnya ada dua benda tadi ya. Sebentar, saya back dulu. Nah, di sini ada dua benda, maka momentum sistem totalnya atau momentum total dari sistemnya itu merupakan total dari masing-masing momentum dari massa benda pertama atau benda kedua, benda ketiga, dan seterusnya.
Nah, ini kalau misalkan dia punya ditambah itu kalau misalkan dia punya arah yang sama seperti M1 dan M2. Tetapi kalau misalkan M2-nya tadi seperti pada slide sebelumnya arahnya itu justru berlawanan dengan arah dari M1-nya, maka jangan lupa bahwa momentum merupakan besaran vektor. Nah, nanti di sini tandanya akan berubah. Jadi nanti kalau misalkan M1-nya itu benda pertama arahnya ke kanan sedangkan benda kedua arahnya ke kiri, maka benda kedua nanti tanda atau nilai dari sininya arahnya itu jadi negatif. Ingat bahwa momentum merupakan besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi arahnya juga kita lihat. Nah, gimana kalau misalkan arahnya itu berbeda? Atau arahnya itu miring, tidak saling berlawanan tapi miring sedikit, maka besarnya momentum total dari kedua benda tersebut itu kita gunakan persamaan penjumlahan vektor. Karena momentum merupakan besaran vektor, kalau ada dua vektor yang memiliki selisih sudut antara keduanya gitu ya, yang di sini momentumnya ke kanan, yang M2 benda 2 momentumnya ke atas, miring ke atas ya. Kalau saya gabungkan antara kecepatan benda pertama dengan kecepatan benda kedua, maka saya dapatkan perbedaan sudut yaitu sebesar theta. Kalau saya mau cari besar momentum totalnya, maka saya gunakan persamaan penjumlahan vektor seperti yang ada di sini, yaitu bahwa momentum pertama kuadrat, kalau mencari momentum totalnya itu sama dengan akar dari momentum benda pertama dikuadratkan ditambah dengan momentum benda kedua dikuadratkan ditambah, sebentar ada motor, ditambah dengan momentum benda 1 dikali dengan momentum benda 2 dikali dengan cos dari selisih sudutnya. Ini ada pernah muncul di pembahasan mengenai vektor, jadi jangan dilupakan. By the way, di video di channel YouTube-nya Bapak materi tentang vektor ini akan Bapak upload nanti sore ya, karena materinya ada di semester kemarin. Jadi saya baru nyari tadi pagi materi tentang vektor. Nah, ini untuk menguatkan kalian di bagian momentum, kalian belajar bisa lihat lagi materi tentang vektor itu di channel YouTube-nya Bapak. Nanti Bapak kasih linknya di akhir pertemuan. Oke, kita ambil contoh soal aja. Sebuah benda bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Yang ditanya adalah berapakah momentum dari benda tersebut atau yang dimiliki oleh benda tersebut. Seperti biasa, sebelum kita coba selesaikan dengan persamaan, kita tuliskan dulu apa-apa aja yang diketahui di soal. Benda masanya adalah 1 ton dengan kecepatan sama dengan 90 km per jam. Yang ditanya adalah berapakah momentum dari benda tersebut. Oke, kita coba jawab. Momentum merupakan faktor massa atau tingkat kesulitan benda untuk dihentikan yang bergantung dengan massanya dan kecepatan dari benda tersebut. Di mana massa dari benda tersebut adalah 1 ton dan kecepatannya adalah 90 km per jam. Satuan dari momentum itu dalam kilogram meter per sekon. Sedangkan di soal itu satuannya belum ada kilogram dan kecepatannya belum jadi meter per sekon. Maka harus kita ubah dulu satuan dari massa dan kecepatannya. 1 ton berapa kilogram? 1000 kilogram. Oke.
Kalau 90 km per jam, berapa meter per sekon? 9.000. 9.000. (90 km per jam) berapa meter per sekon? 90. Oke, kita coba ubah dulu ya dari kilometer per jam ke meter per sekon. 90 km saya ubah jadi jadi meter. Kira-kira 90 km berapa meter? 90.000 meter. 90.000 meter. Nah, kemudian per ya. Dari jam kita ubah ke sekon. 1 jam berapa sekon? 3.600. 3.600. Sehingga kita gunakan persamaan ini jadi berapa tuh? 900 dibagi 36. Berapa tuh kira-kira 900 dibagi 36 meter per sekon? 25. 25 meter per sekon. Yakin 25? Iya. Oke. Jadi 90 km per jam kalau kita ubah jadi meter per sekon, maka hasilnya adalah 25 meter per sekon. Yang ini satuannya sudah jadi meter per sekon, masanya satuannya sudah jadi kilogram. Langsung aja kita masukkan ke persamaan momentum, bahwa momentum adalah banyaknya massa dikali dengan kecepatannya. Masanya 1000 dikali dengan kecepatannya 25, maka besar momentumnya adalah 25.000 kg meter per sekon. Ini untuk mencari momentum dari satu buah benda. Oke. Sampai di sini untuk momentum. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi itu Pak, Yang mana? yang dibikin kayak ada akarnya, itu pas Oh, kapan? yang ini. Ini kalau Ya. misalkan bendanya punya punya arah kecepatan yang berbeda. Sini kan bendanya itu punya arah ke kanan, sedangkan yang satunya itu miring. Maka keduanya punya arah kecepatan yang berbeda kan. Kalau arahnya sama, tinggal dijumlahin aja. Contohnya ini dua bendanya punya arah yang sama, yaitu ke kanan, maka kita tinggal jumlahkan saja besar momentumnya. Kalau arahnya saling berlawanan, misalkan M2-nya itu arahnya ke kiri, gitu ya, maka tinggal dikurangin aja karena arahnya berlawanan, maka tanda dari M2-nya atau momentum benda keduanya itu jadi negatif. Tapi kalau misalkan arahnya itu tidak saling berlawanan dan juga tidak searah, atau kalau saya gabungkan arah kecepatannya ternyata mempunyai perbedaan sudut, yaitu sebesar theta, maka kita gunakan persamaan vektor. Jadinya akar P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat ditambah dengan P1 kali P2 dikali dengan cos theta. Pak, gimana kalau misalkan bendanya ini ada banyak? Ada misalkan 1, 2, misalkan ada benda 3 lagi yang arahnya itu ke sana gitu ya, M3. Terus momentum sistemnya gimana Pak? Nah, kalau misalkan kita gunakan persamaan yang ini, maka kita hanya terbatas hanya bisa menjumlahkan 2 momentum saja kalau kita pakai persamaan yang ini. Jadi kalau mau pakai persamaan ini, kalian harus jumlahkan dulu momentum benda 1 dan momentum benda 2. Kemudian total dari momentum benda 1 dan momentum benda 2 tadi itu dijumlahkan dengan menggunakan persamaan vektor juga dengan momentum benda yang ketiga. Tetapi kalau misalkan kalian tidak mau ribet, maka kalian bisa gunakan cara penjumlahan vektor dengan analisis vektor. Kalau kalian masih ingat,
Kalau kalian masih ingat di bab tentang vektor, kita sudah pernah menggunakan atau mempelajari cara penjumlahan vektor dengan menggunakan analisis vektor, yaitu dengan menguraikannya terhadap sumbu kartesius X dan Y. Apakah ini momentum benda, kecepatan benda yang kedua gitu ya. Ini kecepatan benda yang pertama, lalu di sini ada kecepatan benda yang ketiga. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa mereka harus yang miring-miring ini, yang punya kemiringan-kemiringan ini, maka harus dijabarkan menjadi V3 pada sumbu X dan V3 pada sumbu Y. Ini juga jadi V2 pada sumbu Y, yang sini ada V2 pada sumbu X. Lalu V1-nya karena cuma di sumbu X-nya saja, jadi cuma V1X-nya saja. Kemudian kalian jumlahkan, lalu kalian akarkan dengan P-nya sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat tambah dengan P3 kuadrat dan seterusnya. Ini kalau misalkan kalian menggunakan analisis vektor. Atau kalau lupa nanti bisa lihat lagi videonya. Insya Allah saya akan upload nanti sore atau siang, paling lambat itu sekitar asyar lah. Kalau kalian lupa gitu ya, tentang vektor. Oke, ada lagi pertanyaan? Mengenai vektor, mengenai momentum? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita tuh sampai 9.30 kan? Masih lama berarti ya. Bapak mau nanya lagi. Boleh. Kalau tadi kan ada yang dua benda. Nah, misal arahnya, maksudnya momentum tuh ngaruh ke arah nggak? Misal arahnya ke kiri jadi tandanya min gitu. Iya, ngaruh. Berarti kalau misalkan arahnya ke kiri, momentumnya itu tandanya negatif. Misalkan ada benda keempat gitu ya. Iya. Terus arahnya ke kiri gitu ya. Maka momentumnya itu tandanya ya negatif. Jadi kecepatannya yang diganti jadi min. Iya, kecepatannya. Jadi momentumnya kenapa jadi negatif? Karena arah kecepatannya juga negatif. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, tadi kita ambil contoh momentum itu dengan menggambarkan bahwa benda tersebut dilempar oleh seorang pemain baseball atau ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Tapi sebelum dilempar atau ditangkap, sebelum ditangkap bolanya oleh penjaga gawang dan oleh penangkap pemain baseball tadi, maka benda tersebut harus juga dilemparkan atau ditendang oleh seseorang yang lain. Kalau di permainan sepak bola maka harus ditendang oleh pemain lawan, sedangkan kalau di permainan baseball harus dilemparkan oleh teman satu timnya kepada dia. Ini bola yang ditendang ya. Atau bisa juga kalau misalkan pemain baseball tersebut dalam keadaan atau dalam posisi menyerang, ketika bola dilemparkan ke catcher itu yang menangkap, yang punya ini nih ya. Ini catcher. Gitu ya. Nah, ketika ini yang di sini nih, ini yang namanya pitcher atau pelempar bola. Nah, tugasnya pelempar bola adalah melempar bola kepada si catcher. Bagaimana caranya supaya bola tersebut tidak terpukul oleh yang namanya hitter atau pemukul. Nah, tapi kalau kita lihat dalam situasi ini ternyata pemukul berhasil memukul bolanya. Nah, kalau saya gambarkan gitu ya, bolanya
tadinya arahnya ke sana. Nah, sebelum sampai ke tangan dari catchernya gitu ya, ternyata bolanya ini dipukul dan dia akhirnya bergerak ke sana. Kalau kalian lihat di situ, maka kecepatan bolanya akan jadi lebih cepat gitu ya. Kalau ini dalam keadaan slow motion gitu ya. Tadinya pelan, kalau misalkan ini tadinya kecepatannya segitu, terus ketika dipukul, maka kecepatannya jadi berubah. Selain kecepatannya berubah, kalian bisa lihat bahwa momentumnya juga berubah. Loh, kenapa momentumnya berubah, Pak? Karena kita lihat arah dari kecepatannya juga berubah. Tadinya arahnya ke kanan, kemudian ketika dipukul arahnya itu miring ke atas tetap dan juga ke kiri. Begitu juga dengan sepak bola. Kalau kita menendang bola, yang tadinya bolanya diam, kalau bolanya diam berarti kalau kita cari momentumnya gitu ya. Kalau kecepatannya 0 atau ketika dia diam, maka momentumnya sama dengan 0. Berarti awalnya yang dia tidak punya momentum bola sepak ini, ketika ditendang oleh seorang pemain bola, maka bolanya ini akan memiliki kecepatan. Nah, ketika dia memiliki kecepatan, maka bolanya tersebut memiliki momentum. Atau dengan kata lain, saya mau katakan sebenarnya dalam dua contoh gambar ini bahwa ketika bola dipukul oleh pemukul baseball, ini momentum dari bola tersebut berubah. Selain berubah besar momentumnya, ternyata arah momentumnya juga berubah. Atau bisa jadi ketika bolanya tidak mempunyai momentum, yaitu ketika ditendang, maka dia akhirnya mempunyai momentum. Sehingga momentum dari kedua bola ini jadi berubah. Nah, apa yang menyebabkan momentum dari dua bola ini berubah? Kalau di pemain baseball atau cuplikan pemain baseball ini, yang menyebabkan momentumnya berubah kan ketika pemukulnya itu berhasil memukul atau mengenai dari bolanya tersebut. Dan kalau misalkan pemain sepak bola, si pemain menendang dari bola tersebut. Nah, ketika memukul sama menendang berarti ini ngasih apa nih? Kalau mukul tuh berarti ngasih apa sih? Atau ini nih, bola nih, nendang bola nih, ngasih apa sih ke bolanya? Atau saya ambil contoh lain deh. Ini ada balok nih ya, balok. Nah, supaya bergerak nih balok diapain nih harusnya? Gaya nggak sih, Pak? Ya, harus dikasih gaya ya. Atau ditarik oleh gaya atau didorong oleh gaya. Dalam kasusnya bola sepak di sini, maka si pemain sepak bola kakinya itu memberikan gaya terhadap bolanya, sehingga bolanya itu yang tadinya diam kemudian bergerak karena gaya memiliki atau menyebabkan percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan oleh kaki dari pemain sepak bola ini, semakin cepat juga bola tersebut bergerak. Kalau semakin cepat bolanya bergerak, maka semakin besar juga momentum yang dihasilkan. Begitu juga dengan pemukul bola baseball ini. Ketika dia memukul, maka tangannya ini atau pemukulnya ini memberikan gaya terhadap bolanya. Atau kalau saya gambarkannya dengan ini aja ya. Ini misalkan pemukulnya tongkatnya gitu ya. Terus di sini bolanya. Nah, ketika dia menyentuh bolanya, tadinya geraknya ke kanan, terus dikasih gaya ke kiri sebesar F, maka momentum dari bolanya jadi berubah. Yang mau saya katakan adalah untuk merubah momentum dari kedua bola tersebut, maka kita perlu yang namanya gaya. Nah, gayanya tersebut ketika diberikan terhadap bola itu akan
mengalami atau gayanya tersebut tidak langsung membuat bolanya tersebut bergerak gitu ya, tetapi ada antara kaki dengan bolanya itu ada waktu selama gaya tersebut atau kaki antara kaki dengan bolanya itu saling bersentuhan. Ada waktunya untuk saling bersentuhan, waktu kontak atau waktu bersentuhan. Sama juga dengan pemain baseball ini ketika memukul bola gitu ya. Nah, antara pemukul dengan bolanya itu mereka punya waktu kontak. Di sini ada waktu kontaknya delta T. Nah, supaya dapat kecepatan yang maksimal ketika dia ditendang bolanya atau ketika bolanya ini dipukul, maka waktu kontaknya ini harus sangat singkat supaya kecepatan dari bolanya tersebut jadi semakin besar. Kalau kalian lihat di situ terlihat sekali bahwa antara bola dengan pemukul itu masih, nah ketika bolanya mulai terpukul kita bolanya itu masih bersentuhan dengan pemukulnya. Sehingga antara pemukul atau tongkat pemukul dengan bolanya ini mempunyai waktu kontak sebesar delta T. Nah, untuk merubah dari momentum bola baseball ini, si pemukul memberikan gaya melalui tongkat pemukulnya terhadap bolanya, sehingga bola mengalami perubahan momentum. Yang tadinya momentumnya ke kiri gitu ya, dan akhirnya momentumnya jadinya ke sana, arah momentumnya. Nah, berarti ketika dikasih gaya gitu ya, nah gaya yang diberikan oleh pemukul ini merupakan gaya eksternal atau gaya luar yang menyebabkan bola tersebut akhirnya berubah momentumnya. Jadi untuk merubah momentum diperlukan sebuah gaya eksternal atau gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah momentumnya, maka disebutnya adalah gaya eksternal. Nah, besarnya gaya eksternal itu yang diperlukan untuk merubah momentum dari sebuah benda dalam selang waktu tertentu disebut yang namanya impuls. Jadi impuls adalah besar gaya yang diperlukan dalam selang waktu tertentu untuk mengubah momentum dari sebuah benda. Contohnya tadi bola yang ditendang atau bola baseball yang dipukul. Karena pada saat tendangan dan pukulan gaya yang bekerja sangat singkat, sehingga menyebabkan benda tersebut berubah momentumnya. Jadi apa saja yang mengubah atau faktor apa saja yang mengubah besarnya impuls benda? Tadi ada besarnya gaya ya. Yang kedua adalah waktu kontaknya. Semakin besar gaya eksternal yang diberikan, maka semakin besar impulsnya. Semakin lama waktu kontak antara pemukul dengan bolanya juga semakin besar impulsnya. Atau karena mereka saling sebanding, maka dapat dirumuskan bahwa impuls sama dengan besarnya gaya dikali dengan waktu kontaknya. Nah, impuls ini bisa juga dapat dihitung dengan cara menghitung luas kurva dari grafik antara gaya terhadap waktu. Jadi bisa jadi nanti di soal gitu ya, impuls itu digambarkan melalui grafik seperti ini gitu ya, atau grafik seperti ini.
Kalau grafiknya itu kecil, di sini biasanya gambarnya kecil itu karena si waktu kontaknya atau grafiknya itu nggak mulus kotak seperti ini ya, nggak mulus kotak gitu ya, tapi dia agak melengkung gitu. Sorry. Nah, biasanya penggambarannya seperti ini. Dia itu melengkung gitu ya. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan grafik yang melengkung seperti ini atau seperti grafik bell gitu ya. Nah, biasanya gambarnya seperti itu antara gaya dengan waktu kontaknya. Maka besarnya impuls merupakan luas dari grafik yang dibentuk atau bangun yang dibentuk oleh grafiknya. Atau luas kurva yang dibentuk oleh grafik tersebut. Kalau grafiknya miring seperti ini atau grafiknya merupakan grafik yang melengkung, maka kita gunakan persamaan integral yaitu f dt dari T1 sampai dengan T2. Tapi karena kalian belum pernah belajar tentang integral, maka biasanya soal-soal yang akan keluar untuk pas nanti ini untuk ini ya materi akhir semester ya. Maka saya gambarkan gaya dan waktunya ini biasanya hanya dengan bangun-bangun yang sederhana seperti pada gambar di sini. Nah, bisa jadi di sini bentuknya grafik kurvanya itu jadi segitiga juga bisa, jadi trapesium juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi cara menghitung impuls juga dapat dihitung dengan cara menghitung luas kurva dari grafik F terhadap waktu. Berarti kalau gambarnya kotak seperti ini, maka besarnya impuls sama dengan besarnya gaya dikali dengan perubahan dengan waktu kontaknya, atau bisa juga sama dengan luas dari kurva atau dari grafik yang dibentuk. Biasanya grafik yang sebelah kiri ini digunakan ketika delta T-nya waktunya sangat singkat, atau yang sebelah kanan untuk delta T atau waktu kontaknya yang cukup lama. Kita ambil contoh soal tentang impuls. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton dalam waktu 0,8 sekon. Berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Saya tuliskan dulu apa-apa aja yang diketahui di soal. Diketahui besar gayanya sebesar 48 Newton. Waktu kontaknya delta T-nya adalah 0,8 sekon. Yang ditanya adalah berapakah besar impulsnya. Maka I-nya itu sebanding dengan gaya dan sebanding dengan waktu kontaknya, maka impulsnya sama dengan 48 dikali dengan 0,8. Berapa itu? 48 dikali 0,8. Berapa ya? 38,4. Ini 9,6 ya. 9,6 dikali 4. 24 ya, benar, 38,4. Satuan dari impuls itu sama dengan satuan dari gaya dan waktu, jadi Newton dikali dengan sekon. Saya kasih keterangan nggak sih? Oh, ini sini. Impuls itu satuannya adalah Newton dikali sekon. Ini satuan internasionalnya ya. Oke, antara momentum dan impuls sebenarnya punya hubungan. Kalau kita mau lihat berdasarkan hukum 2 Newton, apabila sebuah benda dikenai sebuah gaya, maka benda tersebut akan dipercepat. Atau A, percepatan akan sama dengan gaya dibagi dengan masanya ini, kalau kalian masih ingat di hukum 2 Newton. Nah, sedangkan menurut hukum kedua Newton,
Berarti F-nya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Kalau saya jabarkan nilai percepatannya dengan persamaan GLBB, bahwa Vt sama dengan V0 plus A dikali dengan T gitu ya, maka saya dapatkan bahwa A sama dengan Vt minus V0 dibagi dengan delta T atau dibagi dengan T. Lalu saya masukkan ke dalam persamaan bahwa F per M sama dengan A atau A sama dengan F per M ya. Ini tuh sama dengan F per M sama dengan A. Nah, A-nya itu saya ubah dari persamaan GLBB yang ini. Maka saya dapatkan bahwa F per M sama dengan Vt dikali dengan V0, dikurangi dengan V0 dibagi dengan delta T. Kalau saya kali silang masing-masing, maka jadi F kali delta T sama dengan M dikali Vt minus V0. F kali delta T itu adalah besarnya impuls. Kemudian di sini M-nya saya kalikan dengan Vt dan V2 atau V0 ya. Sorry, di sini bukan V2 tapi V0. Ini Vt. Massa dikali Vt berarti M Vt, massa dikali dengan V0 berarti M V0. Ingat bahwa massa dikali kecepatan atau dikali dengan V itu merupakan momentum. Sehingga impuls itu sama dengan momentum akhir atau Pt dikurangi dengan momentum awal atau P0. Atau I. Ini ya, sama dengan I sama dengan perubahan momentum. Jadi impuls juga merupakan perubahan momentum yang dialami oleh sebuah benda karena bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Baik itu besar kecepatannya berbeda atau arah kecepatannya yang berbeda. Kita ambil contoh soalnya. Sebuah benda yang diam, yang tadinya diam, memiliki massa 500 gram. Oke, saya tuliskan yang diketahui. Tadinya benda tersebut diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Massa dari bendanya 500 gram. Lalu setelah mendapat gaya, kecepatan benda tersebut berubah menjadi 25 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah impuls dari benda tersebut. Kalau kita jawab, maka impuls sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu atau waktu kontaknya, atau bisa juga kita gunakan impuls sama dengan perubahan momentum. Dimana impulsnya sama dengan momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Berarti di sini massa dikali dengan kecepatan akhir dikurangi dengan massa dikali dengan kecepatan awal. Massanya 500 gram belum kita ubah jadi kilogram, maka harus kita ubah dulu jadi 0,5 kilogram. 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan, massanya adalah 0,5, kecepatannya adalah 25, dikurangi massanya 0,5, kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga besar impuls yang diberikan oleh gaya tersebut adalah sekitar 12,5 Newton dikalikan dengan sekon. Oke, sampai di sini, sampai di impuls, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba contoh soal yang lain mengenai impuls dan perubahan momentum. Dalam sebuah permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per sekon. Ini cepat banget ya, sekitar 300 km per jam lebih nih. Ini harusnya nggak sampai 60 meter per sekon ya. Tapi anggap saja pemain bola tersebut mempunyai kaki yang sangat kuat sehingga dia bisa memberikan kecepatan pada bolanya sekitar 60 meter per sekon. Tapi seharusnya ini nggak mungkin ya, karena kecepatan dari
mobil F1 aja itu rata-ratanya itu sekitar 50 meter per sekon. Ini bola sampai 60 meter per sekon itu sangat cepat. Tapi anggap saja bisa gitu ya. Bila gaya yang ditendangnya sekitar 300 Newton dan antara sepatu pemain dan bolanya, ketika sepatu pemain menyentuh bola itu membutuhkan waktu selama 0,3 sekon, maka yang ditanya adalah impuls yang bekerja pada bolanya sekitar berapa dan perubahan momentumnya. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal, bahwa kecepatan awalnya tadinya kalau tendangan penalti berarti kan bolanya dari keadaan diam ya, didiamkan dulu, atau istilahnya bolanya mati, bolanya dalam keadaan diam. Lalu kecepatan akhirnya sama dengan 25 meter per sekon. Gaya yang diberikan sekitar 300 Newton dan waktu kontaknya adalah 0,3 sekon. Yang ditanya berapakah nilai impulsnya dan berapakah perubahan momentumnya. Oke, kita jawab sebelah kiri aja di sini biar enak. I atau impuls sama dengan besarnya gaya dikali dengan waktu kontaknya. Maka F-nya itu adalah 300 Newton dikali dengan waktu kontaknya adalah 0,3, yaitu sekitar berapa tuh? 90 ya, 90 Newton dikali dengan sekon. Yang kedua, yang B adalah perubahan momentum. Perubahan momentum bisa kita cari dengan menggunakan impuls, karena impuls sama dengan perubahan momentum, sehingga besarnya perubahan momentumnya juga sama dengan nilai impulsnya, yaitu sekitar 90 Newton dikalikan dengan sekon. Ini belum. Nanti untuk pertemuan berikutnya setelah PTS berarti. Nah, sampai di contoh soal tentang impuls dan perubahan momentum. Apakah ada pertanyaan? Jadi kecepatannya nggak ada hubungan apa-apa. Kecepatannya berhubungan, tapi nggak usah kita masukkan ke dalam persamaan, nggak usah kita masukin. Karena kita nggak tahu masanya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak tahu masanya, ya pakai aja I sama dengan F kali delta T atau I sama dengan perubahan momentumnya. Kalau kita mau pakai perubahan momentumnya itu menggunakan momentum awal sebelum ditendang, momentum akhir setelah ditendang, PT dikurangi dengan P0, maka kita harus cari massa dari bolanya tersebut. M dikali dengan VT dikurangi M dikali dengan V0. Nah, masanya ini kan kita nggak tahu di soalnya. Nah, karena masanya nggak tahu, ya udah kita pakai delta P-nya sama dengan besar impulsnya aja. Jadi tidak semua yang diketahui di soal bisa kita manfaatkan ya. Karena soalnya mungkin agak arahnya nggak ke situ. Ada lagi pertanyaan? Gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, karena nggak ada pertanyaan dan materi kita untuk hari ini sudah sampai di sini aja di impuls ya. Untuk hukum kekekalan momentumnya nanti kita bisa lanjutkan setelah di pertemuan berikutnya, yaitu setelah PAS atau setelah PTS ya. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini.